Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dewan penguji, izinkan saya nama Budi Sutrisno, NIM 15663900007 untuk mempresentasikan seminar hasil disertasi dengan judul Determinan Return Saham dan Implikasinya terhadap nilai perusahaan-perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan promotor Dr. Lukman Hakim SMM dan promotor Dr. Nuzul Hidayati SIAK MMCA. Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa sidang proposal disertasi telah dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 8 Februari 2002 via Zoom meeting dengan tim penguji Ketua Sidang Dr. Lukman Hakim SMM, anggota penguji 1 Dr. Nuzul Hidayati MMAKCA, anggota penguji 2 Dr. Dwi Sihono SMM, anggota penguji 3 Profesor Dr. Hamdi Hadidea dengan judul disertasi determinan nilai perusahaan implikasinya terhadap return saham perusahaan efek industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Penguji telah memberikan saran ataupun pertanyaan dan sudah diperbaiki sesuai dengan saran dan arahan penguji. Dan sudah diketahui oleh Kaprodi Profesor Dr. Anuswirwan UIN MSc MM. Berikutnya saya akan mempresentasikan seminar hasil yang dimulai dari bab 1 yaitu latar belakang peran strategi sektor industri sebagai mesin pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena sektor industri akan mempengaruhi meningkatnya nilai kapitalisasi modal, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan menciptakan nilai tambah value added creation dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Kemudian meningkatkan arus masuk investasi juga akan membuka lapangan kerja baru seluas-luas dan menciptakan multiplier effect di sektor perdagangan. Kalau kita bandingkan laju pertumbuhan ekonomi dan industri pengolahan non-migas, maka di tahun 2016 sampai dengan 2019, industri pengolahan migas di bawah pertumbuhan ekonomi. Hanya di tahun 2012, industri pengolahan migas di atas pertumbuhan ekonomi. Kemudian untuk kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB nasional tahun 2015 sampai dengan 2019, baik itu industri pengolahan maupun industri pengolahan non-migas, kontribusinya menurun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian namun untuk kontribusi sektor ekonomi terhadap PDB, industri pengolahannya tertinggi di antara sektor ekonomi yang lain, yaitu di 19,7%. Kemudian kalau kita bandingkan harga saham perusahaan efek industri terhadap IHSG, maka harga saham perusahaan efek industri naik dari 2015 sampai dengan 2019. Sementara kalau indeks harga saham gabungannya naik di 2015 sampai dengan 2017 dan 2017 ke 2019 mengalami fluktuatif. Kemudian nilai perusahaan efek industri tahun 2015 sampai 2019 untuk 2016 sampai dengan 2019 nilai perusahaannya menurun di 2015 1,4 dan di 2019 1,2. Namun di 2015 ke 2019 mengalami kenaikan dari 1,3 ke 1,4. Kemudian top industri perusahaan efek industri yang tercatat di bursa di BI periode tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuatif dengan indeks spring yang paling tinggi dan yang paling rendah itu Sumi Indo Kabel Tbk. Kemudian determinan sahamnya variabelnya itu price earning ratio per return on asset, ROA, inflasi, dan kurs. Kemudian identifikasi masalah, panitia menemukan 16 identifikasi masalah, yaitu pertumbuhan sektor industri berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional dan mengalami penurunan. Rata-rata IHSG tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuatif. Nilai perusahaan mengalami fluktuatif, kenaikan harga saham tidak diikuti dengan kenaikan nilai perusahaan, terdapat indikasi P, ROA, inflasi, kurs berpengaruh terhadap return saham. Terdapat indikasi P, ROA, inflasi, kurs bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Terdapat indikasi P, ROA,
inflasi kurs return saham berpengaruh terhadap nilai perusahaan Tobinski. Terdapat indikasi bahwa inflasi kurs dan return saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tobinski. Kemudian batasan masalah, yaitu variabel internal yaitu ROA, return on asset, PER, pricing earning ratio, return saham, nilai perusahaan Tobinski, dan eksternal itu inflasi dan kurs. Kemudian dibatasi di perusahaan industri itu periode tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat di Bursa Efek Indonesia dan mempunyai laporan keuangan lengkap. Kemudian rumusan masalah, bunyi timbul 11 rumusan masalah itu apakah PER, ROA, inflasi, dan kurs secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap return saham? Yang kedua, apakah PER, ROA, inflasi, kurs, dan return saham secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap Tobinski? Kemudian tujuan penelitian terdiri dari 11 tujuan penelitian, yaitu membuktikan secara empiris. Yang pertama, pengaruh PER, ROA, inflasi, dan kurs secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Yang kedua, pengaruh PER, ROA, inflasi, kurs, dan return saham secara parsial dan bersama-sama berpengaruh terhadap Tobinski. Kegunaan penelitian aspek praktis bagi perusahaan. Dengan adanya penelitian diharapkan perusahaan sebelum mengambil keputusan tentang kebijakan nilai saham dan return saham untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan return saham. Bagi investor diharapkan penelitian ini menjadi pedoman dalam melakukan investasi, terutama investasi dalam bentuk saham. Bab 2 tujuan teoritis. Yang pertama aplikasi pricing teori, model Miller, trade of theory, backing order, agency theory, signaling theory, dari pasar modal efisien, nilai perusahaan, profit, nilai perusahaan Tobinski, hipotesis arus kas bebas, profitabilitas, purchasing power parity theory, interest rate parity theory, international Fisher effect theory. Kemudian bab 3 kerangka pemikiran dan hipotesa. Hipotesis pertama terdapat pengaruh PER terhadap return saham, kemudian hipotesis 2 terdapat pengaruh ROA terhadap return saham, kemudian hipotesis 3 terdapat pengaruh inflasi terhadap return saham, hipotesis 4 terdapat pengaruh kurs terhadap return saham, dan H5 secara bersama-sama terdapat pengaruh PER, ROA, inflasi, kurs terhadap return saham. Kemudian hipotesis 6 terdapat pengaruh PER terhadap nilai perusahaan, kemudian hipotesis terdapat pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan, hipotesis 8 terdapat pengaruh inflasi terhadap nilai perusahaan, kemudian hipotesis 9 terdapat pengaruh kurs terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 10 terdapat pengaruh return saham terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis 11 secara bersama-sama terdapat pengaruh PER, ROA, inflasi, kurs, dan return saham terhadap nilai perusahaan. Kemudian keempat, metode penelitian, yaitu data panel terdiri atas individu cross section beberapa emiten aneka industri dengan rentang waktu periode tahun 2016 sampai dengan 2019. Populasi dan sampel populasi sesuai kriteria 44 emiten aneka industri. Kemudian metode proporsi sampling, kemudian memenuhi kriteria 17 emiten aneka industri. Kita sampel perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019. Kemudian perusahaan aneka industri yang IPO sebelum tahun 2015. Kemudian tiga perusahaan industri yang selalu menerbitkan laporan keuangan serta mempublikasikan selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019. Operasional variabel yaitu variabel price earning ratio atau PER, variabel X1, definisi variabel yaitu rasio perbandingan antara harga per lembar saham dibanding laba per lembar saham. Kemudian variabel kedua adalah return on asset atau ROA, variabel X2. Definisi variabelnya rasio perbandingan antara laba bersih dibandingkan dengan total aset. Kemudian yang ketiga, inflasi atau variabel X3 merupakan kenaikan harga secara nasional. Data diambil dari Bank Indonesia, inflasi yang diambil adalah perubahan inflasi setiap akhir tahun selama periode amatan. Kemudian yang keempat, kurs, variabel X4 merupakan kurs tengah dari nilai tukar rupiah per US dollar. Kurs rupiah yang diambil adalah perubahan kurs rupiah setiap akhir tahun selama periode amatan. Kemudian yang kelima, return saham RS, variabel Y, harga saham. Definisi variabelnya harga saham dikurangi harga saham sebelumnya, kemudian dibagi harga saham sebelumnya. Harga saham ditentukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran di Bursa Efek Indonesia. Harga yang dipergunakan adalah harga penutupan akhir tahun pada setiap tahunnya. Kemudian yang keenam adalah Tobinski. Variabel Z, rasio ini merupakan rasio nilai perusahaan dari nilai asetnya. Kemudian kriteria uji yaitu COTES. Apabila probabilitas cross section HO dipilih, common effect,
Sebaliknya apabila H1 maka model yang dipilih adalah fixed effect. Kemudian Hausman test, apabila H1 maka yang dipilih adalah fixed effect. Sebaliknya apabila H0 maka yang dipilih adalah random effect. Yang ketiga Lagrange multi effect LM test, apabila H1 maka dipilih random effect, apabila H0 maka yang dipilih adalah common effect. Kemudian bab 5 analisis dan pembahasan hasil penelitian, pengujian model regresi data panel determinan return saham. Uji Chow yaitu menguji antara common effect dengan fixed effect, di mana probabilitasnya lebih kecil dari alpha 0,05, jadi yang dipilih adalah F-effect. Fixed effect. Kemudian Hausman test yaitu menguji antara fixed effect dengan random effect, di mana probabilitas lebih kecil dari 0,05, jadi yang dipilih adalah fixed effect. Kemudian uji LM yaitu menguji antara common effect dengan random effect, di mana probabilitasnya lebih kecil daripada alpha 0,5, yang dipilih adalah random effect. Jadi kesimpulan pengujian model regresi data panel determinan return saham, metode Chow test pengujian common effect vs fixed effect, hasilnya fixed effect. Kemudian yang kedua Hausman test, fixed effect dan random effect, hasilnya fixed effect. Kemudian Lagrange multiplier, pengujian common effect vs random effect, hasilnya random effect. Jadi model regresi data panel digunakan adalah fixed effect. Kemudian estimasi faktor-faktor yang mengenai return saham metode fixed effect. Pengaruh price earning ratio terhadap return saham. Pengaruhnya adalah positif signifikan. Pengaruh peningkatan atau penurunan PR terhadap return saham sebesar 0,014082. Di mana bila PR naik 1% maka terjadi peningkatan return saham sebesar 0,014082%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa naiknya PR akan meningkatkan return saham. Kemudian pengaruh return on asset terhadap return saham. Pengaruhnya adalah positif signifikan. Pengaruh peningkatan atau penurunan ROA terhadap RS sebesar 0,953271. Di mana ROA naik 1% maka terjadi peningkatan return saham sebesar 0,953271%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien positif menunjukkan bahwa naiknya ROA akan meningkatkan return saham. Kemudian pengaruh inflasi terhadap return saham. Pengaruhnya adalah negatif tidak signifikan. Pengaruh peningkatan atau penurunan inflasi terhadap return saham sebesar 0,089371, di mana inflasi naik 1% maka terjadi penurunan saham sebesar 0,089371%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien yang negatif menunjukkan bahwa naiknya inflasi akan menurunkan return saham. Berikutnya pengaruh kurs terhadap return saham. Pengaruhnya adalah negatif signifikan. Pengaruh peningkatan atau penurunan kurs terhadap return saham adalah sebesar 0,245729. Di mana kurs naik 1% maka akan terjadi penurunan return saham sebesar 0,245729%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien negatif menunjukkan bahwa nilai kurs akan menurunkan return saham. Kemudian pengaruh PER, ROA, inflasi, dan kurs secara bersama-sama terhadap return saham. Nilai F statistik adalah 19,72354 dengan probabilitas F statistik 0,00 lebih kecil alfa 0,05%, sehingga dapat dikatakan signifikan. Jadi PER, ROA, inflasi, dan kurs secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Nilai R square 86,04% dapat diartikan bahwa perubahan return saham 86,04% dipengaruhi variabel-variabel dan penelitian yaitu PER, ROA, inflasi, dan kurs. Sementara sisanya 13,95% dipengaruhi variabel-variabel yang tidak masuk dalam penelitian. Kemudian pengaruh PER, ROA, inflasi, dan kurs bersama-sama terhadap return saham. ROA pengaruhnya paling dominan, PER pengaruhnya paling kecil. Sensitivitas perubahan BIMA paling tinggi yaitu di 1,-1,66354. Kemudian sensitivitas perubahan SC paling rendah yaitu di -0,126725. Kemudian persamaan sahamnya adalah 0,014082 PER tambah 0,953271 ROA kurangi 0,089371 delta inflasi dikurangi 0,245729 delta kurs dan dikurangi dengan 0,119286. Kemudian berikutnya adalah pengujian model regresi data panel determinan Topinski. Uji Chow yaitu menguji antara common effect dengan fixed effect. Probabilitas yang dihasilkan adalah lebih kecil daripada alpha 0,5, jadi dipilih fixed effect. Kemudian uji Hausman menguji
menguji antara fixed effect dengan random effect, dan hasil probabilitasnya adalah lebih kecil daripada alpha 0,5, jadi tidak ada random effect. Kemudian ujian M yaitu menguji ada common effect dengan random effect, sementara probabilitasnya adalah dengan lebih kecil daripada alpha 0,5, jadi yang dipilih adalah random effect. Kesimpulan pengujian model regresi atau penelitian Tobinski, metode Chow test, pengujian common effect vs fixed effect, hasilnya fixed effect, kemudian Holtzman test, fixed effect dengan random effect, hasilnya random effect, kemudian Lagrange multiplier common effect vs random effect, hasilnya random effect. Jadi model regresi yang digunakan adalah random effect. Estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tobinski, metode random effect. Pengaruh price earning ratio atau PER terhadap Tobinski. Pengaruhnya adalah positif, tidak signifikan. Koefisien regresi PER ada sebesar 0,0374. Artinya PER naik 1%, maka terjadi peningkatan Tobinski sebesar 0,0637%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien positif menunjukkan bahwa naiknya PER akan meningkatkan Tobinski. Kemudian pengaruh return on asset atau ROA terhadap Tobinski. Pengaruhnya adalah positif signifikan. Koefisien regresi ROA sebesar 0,194088. Artinya ROA naik 1%, maka terjadi peningkatan Tobinski sebesar 0,194088%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa naiknya ROA akan meningkatkan Tobinski. Kemudian pengaruh inflasi terhadap Tobinski. Pengaruhnya adalah negatif, tidak signifikan. Koefisien regresi sebesar minus 0,187408. Inflasi naik, artinya inflasi naik 1%, maka Tobinski akan turun sebesar 0,18740,8%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien negatif menunjukkan bahwa naiknya inflasi akan menurunkan Tobinski. Kemudian pengaruh kurs terhadap Tobinski. Pengaruhnya adalah negatif, tidak signifikan. Koefisien regresinya ada 0,046393. Artinya kurs naik 1%, maka Tobinski akan turun sebesar 0,046393%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien negatif menunjukkan bahwa naiknya kurs akan menurunkan Tobinski. Kemudian pengaruh return saham terhadap Tobinski. Pengaruhnya positif signifikan. Koefisien regresi sebesar 0,07723. Artinya naiknya return saham sebesar 1%, maka Tobinski akan meningkat sebesar 0,07723%. Demikian juga sebaliknya. Arah koefisien positif menunjukkan bahwa naiknya return saham akan meningkatkan Tobinski. Kemudian pengaruh PER, ROA, inflasi, kurs, dan RSA bersama-sama terhadap Tobinski. Nilai F statistik adalah 3,610282 dengan probabilitas F statistik 0,00 lebih kecil alfa 0,05%, sehingga dapat dikatakan signifikan. PER, ROA, delta inflasi, delta kurs, dan return saham secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tobinski. Nilai R square adalah 80,55%. Ini dapat diartikan bahwa perubahan Tobinski 80,55% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada dalam penelitian, yaitu PER, ROA, inflasi, kurs, dan return saham. Sementara sisanya 19,44% adalah variabel-variabel lain di luar variabel dalam penelitian. Kemudian pengaruh PER, ROA, inflasi, kurs, dan return saham secara bersama-sama terhadap Tobinski. ROA pengaruh paling dominan, sehingga perubahan INDS paling tinggi yaitu di 1,7, sementara sensitivitas perubahan KPI paling rendah yaitu di minus 0,002312. Kemudian determinan return saham implikasinya terhadap nilai perusahaan. PER berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan atau Tobinski, dan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa PER secara langsung dapat meningkatkan return saham, namun tidak mempengaruhi nilai perusahaan Tobinski melalui return saham. Sehingga pada pengaruh PER terhadap nilai perusahaan Tobinski pada perusahaan naik industri selama periode 2015 sampai dengan 2019, variabel return saham merupakan variabel no mediating. Yang kedua, ROA secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan Tobinski dan berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa ROA
meningkatkan nilai perusahaan Topinski baik secara langsung maupun tidak langsung melalui return saham, sehingga pada pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan Topinski pada perusahaan ekoindustri selama periode 2015 sampai dengan 2019, variabel return saham merupakan variabel mediating. Kemudian inflasi secara langsung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan Topinski dan berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak dapat secara nyata menurunkan nilai perusahaan Topinski, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui return saham, sehingga pada pengaruh inflasi terhadap nilai perusahaan Topinski pada perusahaan industri selama periode 2015 sampai dengan 2019, variabel return saham merupakan variabel non mediating. Dan yang keempat, kurs secara langsung berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan Topinski dan berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Hal ini menunjukkan bahwa kurs secara langsung tidak dapat menurunkan nilai perusahaan Topinski, tapi kurs secara langsung dapat menurunkan return saham, namun tidak mempengaruhi nilai perusahaan Topinski, sehingga pada pengaruh kurs terhadap nilai perusahaan Topinski pada perusahaan industri di Indonesia selama periode 2015 sampai dengan 2019, variabel return saham merupakan variabel non mediating. Kemudian variabel P, ROA, inflasi, dan kurs secara simultan mempunyai pengaruh pada return saham dengan nilai R-square 0,8604 atau 86,04%. Nilai ini memiliki arti return saham dapat dijelaskan oleh variabel P, ROA, inflasi, dan kurs sebesar 86,04%. Sementara sisanya 13,9% return saham ini dipengaruhi variabel lain di luar variabel diteliti. Kemudian variabel P, ROA, inflasi, kurs maupun return saham secara simultan memiliki pengaruh pada nilai perusahaan Topinski dengan nilai R-square 0,856 atau 80,56. Nilai ini memiliki bahwa nilai perusahaan Topinski dipengaruhi variabel P, ROA, inflasi, kurs maupun return saham sebesar 80,56%. Kemudian sebesar 19,44% disebabkan variabel lain di luar variabel yang diteliti. Dan kesimpulan bab 6, variabel SPER, hipotesisnya return saham berpengaruh, Topinski berpengaruh. Hasil penelitian return saham berpengaruh positif dan signifikan, Topinski berpengaruh tidak signifikan. Kemudian variabel ROA, hipotesis return saham berpengaruh, Topinski berpengaruh. Hasil penelitian return saham berpengaruh positif dan signifikan, Topinski berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian variabel inflasi, hipotesis return saham berpengaruh, Topinski berpengaruh, return saham berpengaruh negatif tidak signifikan, Topinski berpengaruh negatif tidak signifikan. Variabel kurs, hipotesis berpengaruh, Topinski berpengaruh. Return saham berpengaruh negatif dan signifikan, kemudian Topinski berpengaruh negatif tidak signifikan. Kemudian untuk return saham, hipotesisnya Topinski berpengaruh, hasil penelitian Topinski berpengaruh positif dan signifikan. Untuk PER, ROA, inflasi, dan kurs, hipotesis return saham berpengaruh, hipotesis sementara di hasil penelitian return sahamnya berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian PER, ROA, inflasi, kurs, dan return saham, hipotesis Topinski berpengaruh. Kemudian di hasil penelitian Topinski berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian implikasi manajerial secara parsial PER, ROA berpengaruh positif dan kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham. Secara bersama-sama semua variabel berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Kemudian perusahaan ROA dan return saham secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Topinski. Kemudian PER, ROA, delta inflasi, delta kurs, dan return saham secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan Topinski. Aplikasi manajerial sebagai investor atau sebagai sumber informasi dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Kemudian sebagai pengambilan dapat memonitor tindakan para manajer perusahaan industri dalam mengambil keputusan yang tepat yang memperhatikan faktor internal dan eksternal agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Kemudian saran-saran menambah faktor internal dan eksternal perusahaan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode lain, mengurangi faktor sentimen pasar dan bersumber dari faktor fundamental, teknikal, jabatan, riset ekonomi, berita global, penting ataupun juga siklus yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan membandingkan pada beberapa negara, tujuannya untuk mengetahui apakah karakteristik determinan terhadap return saham dan nilai perusahaan Topinski perusahaan di sektor analisi antara satu negara dengan lain sama atau berbeda. Dan penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan periode waktu yang lebih panjang dan sampel yang lebih banyak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.